Good morning, selamat pagi anak-anak. Basic Courage. Hari ini adalah pelajaran tematik tema 5. Jadi anak-anak harus menyiapkan dulu nih bukunya tematik tema 5. Ya, hari ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 456. Temanya tema berapa? Tema 5. Betul sekali. Sudah disiapkan semua bukunya? Kalau ada yang belum, boleh di-pause dulu videonya, lalu di-play kembali ketika bukunya sudah disiapkan. Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah ayo membaca mengenai kemasan produk. Yang kedua, ayo berdiskusi komoditas ekspor dan impor. Yang ketiga adalah tentang usaha Ibu Made, yaitu ayo membuat pertanyaan dan berdiskusi menjawab pertanyaan. Nah, kita akan belajarnya di pembelajaran 456 subtema 2. Ya. Oke. Yuk yang pertama kita sama-sama buka halaman 97 dan 98. Pembelajaran 4. Sudah dibuka semuanya? Jika belum, seperti biasa bisa di-pause dulu, lalu di-play. Lalu dilanjutkan mendengarkan penjelasan Miss di video ini. Ya, anak-anak kalau sudah ketemu, kita baca secara seksama, berhati-hati, pelan-pelan, memahami tentang teks dari kemasan produk. Ya, kalian baca teks tentang kemasan produk ini. Ya, oke. Kalian bisa pause dan play kembali. Setelah kalian membaca, kalian akan menjawab pertanyaan di halaman 99. Kalau sudah dibuka halaman 99-nya, ada pertanyaan-pertanyaannya bukan? Di sini Miss sudah siapkan jawaban-jawabannya. Ya, seperti biasa, kalian bisa cocokkan jawaban-jawaban ini ke nomor berapa? Bisa ya? Pasti bisa. Miss yakin pasti bisa. Karena ini sudah tersedia nih jawabannya. Kalian tinggal cocokkan saja. Jawaban yang fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang itu ada di nomor berapa? Silahkan. Oke, kalian bisa pause dulu sampai selesai mengerjakan, lalu bisa di-play kembali. Ya, Miss akan lanjutkan ya. Kalau misalnya menunggu kalian, nanti kepanjangan videonya. Jadi caranya pause play ya. Oke. Nah, selanjutnya pembelajaran 5 halaman 105 mengenai kegiatan ekspor dan impor. Sebelum kalian isi, Miss akan jelaskan dulu nih tentang kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor kalian sudah belajar kemarin. Kegiatan ekspor dan impor ini manfaatnya banyak karena tidak semua barang-barang atau jasa kita bisa produksi sendiri. Itulah kita membutuhkan impor. Dan kita juga ada barang dan jasa yang dijual ke luar negeri, yaitu ekspor. Ya. Nah, untuk negara-negara ASEAN, dari Indonesia ke Malaysia, kegiatan ekspornya adalah berarti artinya Indonesia mengekspor barangnya ke Malaysia. Ya, menjual barangnya ke Malaysia. Nah, ini ada minyak bumi mentah, batu bara, kayu jati, karet alam, kopi, dan sayur-sayuran. Sedangkan impornya yaitu Indonesia mengambil barang dari Malaysia. Ya, karena tidak tersedia di Indonesianya. Apa saja yang diimpor dari Malaysia? Minyak bumi masak, bahan kimia, benang sintetis, alkohol, dan baja lempengan. Minyak bumi mentah dan minyak bumi masak ini berbeda. Jadi Indonesia belum mengolah minyak buminya menjadi minyak bumi yang kita pakai sekarang ini. Jadi hanya minyak bumi mentah yang kita produksi. Nah, sekarang Indonesia dan Thailand. Nah, kegiatan ekspornya, Indonesia mengekspor apa ke Thailand? Yaitu kayu lapis. Nah, Indonesia mengimpor apa nih? Mengambil barang apa dari Thailand? Membeli apa dari Thailand? Impornya adalah beras, gula, buah-buahan, dan madu. Kita lihat Indonesia dan Singapura.
Indonesia mengekspor apa dari Singapura? Indonesia mengekspor lagi-lagi minyak bumi mentah, tanah putih, gas alam, karet, kina, kopra, lada, tepung tapioka, dan kayu. Kina ini adalah sejenis tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat. Obat apa? Yaitu yang terkenal adalah pengobatan penyakit malaria. Nah, kina ini tumbuh banyak di Indonesia, jadi sampai diekspor ke Singapura. Selanjutnya, Indonesia mengimpor apa? Ya, dari Singapura. Indonesia mengimpor minyak bumi masak, pipa besi baja, kapal, bahan kimia, dan alat elektronik. Wow, ternyata Indonesia membeli barang-barang tersebut seperti pipa besi baja, kapal, dan lain-lain dari Singapura. Ya, jadi membeli dari luar negeri, dari negara lain, impor. Nah, sekarang Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina. Indonesia mengekspor apa saja? Mengekspor besi, baja, aluminium, dan pupuk. Sedangkan Indonesia mengimpor apa? Ya, mendapat impor apa dari Filipina? Yaitu gula, madu, dan semen putih. Ya, jadi manfaat pertukaran barang dan jasa bagi negara pengekspor untuk negara kita ya mengekspor adalah yaitu pertama ada meningkatkan hubungan kerjasama, dapat memasarkan hasil produksi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kalian sudah memahami kan ya tentang kegiatan ekspor dan impor di negara-negara ASEAN? Kalau tidak, boleh digeser sedikit lagi videonya yang tadi penjelasan Miss tentang kegiatan ekspor dan impornya di negara ASEAN. Nah, kalau sudah, kalian bisa nih buka bukunya di halaman 105, pembelajaran 5. Untuk diskusikan pertanyaan secara berpasangan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan ekspor dan impor yang tadi Miss jelaskan. Ya, yang tadi Miss jelaskan, yang mengenai negara Indonesia mengekspor apa ke Malaysia. Boleh digeser lagi videonya, ya, sambil dibuka bukunya. Setelah kalian menuliskan pertanyaannya, boleh kalian mencatat informasi apa, komoditas itu artinya barangnya. Barangnya apa aja. Lalu diekspor. Ingat ya, ini diekspor. Berarti Indonesia mengekspor apa? Ya, mengekspor ke negara mana? Informasinya ada di bagian yang sebelumnya tadi. Boleh digeser sedikit kalau masih kurang jelas. Oke, boleh di pause dan di play kembali. Miss jelaskan untuk part selanjutnya. Nah, setelah itu ini kita sudah ke pembelajaran terakhir nih anak-anak. Pembelajaran 6 halaman 103 dan 114. Ini kalian sudah biasa melakukan aktivitas ini. Yang pertama, kalian baca dulu mengenai teks raga, sukma, dan semesta. Seperti biasa, secara seksama diperhatikan perkataannya. Kalau ada kata-kata yang kurang paham, boleh kalian garis bawahi, lalu bisa tanyakan kepada teman, kepada Miss, silakan ya. Kalian bisa garis bawahi. Silakan dibaca dahulu. Boleh pause dulu. Kalau sudah dibaca, boleh di play kembali. Nah, setelah itu, setelah kalian membaca, kalian membuat 5 pertanyaan. Silakan dibuka halaman 115 ya. Buat 5 pertanyaan dari teks yang tadi yang berjudul raga, sukma, dan semesta. Miss berikan contohnya. Misalnya, ya, dari apa? Kan kalau membuat pertanyaan bisa dari apa, bagaimana, kenapa, mengapa, di mana. Ya, 5W 1H. Oke. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, ya. Nah, ini Miss contohkan dari apa. Apa yang mendasari Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tangis sebagai produk lokal? Jadi ini hanya pertanyaannya saja yang kalian buat. Nah, ini Miss sudah contohkan dari apa. Kalian boleh buat dari mengapa, di mana, ya,
bagaimana, dan seterusnya. Silakan. Boleh di pause. Kalau sudah, silakan boleh di play kembali. Nah, ini adalah tugas yang terakhir. Kalian seperti biasa menjawab pertanyaan dari teks. Ya, ada di halaman 116. Jawabannya tidak jauh-jauh dari teks. Itulah kenapa kalian harus memahami teksnya terlebih dahulu. Jadi bacanya jangan buru-buru. Apalagi ini pakainya Google Classroom. Kalian bisa baca pelan-pelan, setelah itu baru dijawab pertanyaannya secara tepat di halaman 116. Ingat, perhatikan tulisannya ya nak, seperti penggunaan huruf kapital nih, nama orang, nama tempat, nama negara, ya, nama bulan, nama hari, silakan gunakan huruf besar, huruf kapital. Penggunaan titik komanya pun diperhatikan. Hati-hati, sudah kelas 6, belajar menggunakan tanda baca yang baik. Miss akan koreksi tanda bacanya juga, isi jawabannya juga. Ya, silakan. Boleh diskusi dengan teman, silakan boleh. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh langsung disubmit di Google Classroom. Maksimal Miss tunggu pukul 11 ya. Pukul 11. Jadi jangan lama-lama. Jadi maksimalnya adalah pukul 11 hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga video pengantar ini bisa memberikan penjelasan untuk anak-anak semua. Semangat selalu. Selamat pagi.